Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah mendefinisikan UMKM sebagai yang pertama, yaitu memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang. Yang kedua, bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki. Yang ketiga, dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam undang-undang. Dengan demikian, UKM dapat didefinisikan sebagai suatu usaha yang dikerjakan oleh beberapa orang di suatu daerah tertentu, di mana usaha itu merupakan usaha individu dan bukan lembaga formal. Usaha kecil menengah telah terbukti mampu hidup dan berkembang di dalam badai krisis selama lebih dari 6 tahun. Keberadaannya telah dapat memberikan kontribusi terhadap PDB sebesar hampir 60%, penyerapan tenaga kerja sebesar 88,7% dari seluruh angkatan kerja di Indonesia, dan kontribusi UKM terhadap ekspor tahun 1997 sebesar 7,5% atau BPS tahun 2000. Pemerintah menyadari bahwa UKM memiliki peran yang penting dalam perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah mengeluarkan salah satu bentuk proteksi yang dapat dilakukan terhadap pengembangan UKM, seperti yang tercantum pada dua undang-undang yang terkait dengan UKM, yaitu Undang-Undang Usaha Kecil Nomor 9 Tahun 1995 dan Undang-Undang Persaingan Usaha Tahun 1999. Jelas terlihat bahwa pemerintah Indonesia mungkin berpandangan bahwa untuk mengembangkan serta melindungi koperasi dan UKM sebagaimana dari sebagian sektor ekonomi dari persaingan bebas, diperlukan suatu peraturan yang ketat agar dapat digunakan sebagai bagian dari insentif untuk mengembangkan dan melindungi koperasi dan UKM. Tantangan-tantangan yang dihadapi UKM di Indonesia yaitu seperti tantangan UKM dalam manajemen pengetahuan. Dua metode yang berbeda secara fundamental dari inovasi yaitu eksplorasi dan eksploitasi. Eksploitasi inovasi dibangun di atas atau memperluas pengetahuan yang ada dari perusahaan, sedangkan eksplorasi inovasi membutuhkan pengetahuan dan kemampuan yang baru untuk perusahaan. Perbedaan ini mungkin menunjukkan daya serap, variasi dalam fungsi atau kepentingan untuk mencapai kedua perilaku inovasi, sehingga yang berpengaruh dalam UKM. Yang kedua, ada tantangan UKM dalam manajemen inovasi. Ada beberapa hambatan inovasi yang dialami oleh UKM, seperti kurangnya struktur inovasi, perlawanan perusahaan, kekurangan sumber daya yang profesional, dan terhambatnya kolaborasi. Yang ketiga, ada tantangan UKM dalam teknologi informasi. Kemajuan teknologi memberikan dampak terhadap model bisnis perusahaan. Demikian halnya dengan UKM. Perkembangan teknologi seperti internet, website, dan media sosial seharusnya memberikan keuntungan bagi perusahaan. Tetapi sayangnya, terkadang para pengusaha kecil menengah tidak menanggapi kesempatan ini sebagai peluang. Atau yang seringkali terjadi adalah banyak UKM tidak mengerti bagaimana cara membuat website atau blog untuk menawarkan barang dan jasanya, sehingga mereka lebih menyukai transaksi pasar yang searah daripada mengelola hubungan dengan pelanggan melalui teknologi. Yang keempat, ada tantangan UKM terhadap kepuasan pelanggan. UKM seringkali kurang berinisiatif dalam merespon dan mengelola kebutuhan pelanggan. Hal ini terlihat dari sangat jarangnya UKM meminta saran balik dari pelanggannya untuk mengembangkan produk yang telah dijual secara berlangsung. Yang kelima, ada tantangan UKM dalam variasi produk dan segmentasi pasar. UKM lebih fokus pada produksi satu atau dua barang agar pengembalian modalnya juga cepat. Oleh karena itu, sebaiknya UKM mencoba untuk menerapkan variasi produk dalam usahanya, sehingga masyarakat akan mempunyai banyak pilihan dan menjangkau pasar yang lebih luas dengan produk sesuai dengan segmentasi pasar. Yang keenam, ada tantangan pemilik UKM. Pemilik UKM harus memahami bahwa pengetahuan di luar perusahaan terbuka sangat luas. Oleh karena itu, untuk dapat bersaing dengan UKM yang lainnya, UKM harus mampu menambah pengetahuan yang dimiliki karyawannya. Pemilik UKM dapat mengirim karyawan untuk mengikuti seminar, melibatkan diri dalam aktivitas sosial, untuk mengembangkan jaringan, dan tidak membuang-buang waktu dan uang. Yang terakhir, ada tantangan pemerintah dalam pengembangan UKM. Peran pemerintah dalam pengembangan UKM tidak hanya dalam hal regulasi, tetapi juga mengembangkan potensi yang dimiliki oleh UKM menjadi keunggulan kompetitif.
Keterlibatan pemerintah mendorong iklim kondusif yang menguntungkan kegiatan perekonomian, dan juga keterlibatan pemerintah akan membuka saluran energi kreatif melalui peraturan perpajakan, perubahan biaya atau harga, dan menghilangkan aspek sistem bisnis tradisional yang tidak efisien dan boros. Seperti yang kita tahu, manajemen inovasi merupakan instrumen penting untuk meningkatkan kapasitas inovasi perusahaan kecil dan menengah. Banyak UKM yang tidak memiliki instrumen untuk mengelola proses inovasi dalam perusahaan mereka. Oleh karena itu, UKM harus menyesuaikan beberapa aspek dari sistem manajemen inovasi serta proses untuk memastikan bahwa inovasi jangka panjang dan keberhasilan kompetitif dapat dicapai. Inovasi menjadi sangat penting dalam mengatasi perubahan. Itulah bagaimana cara UKM menjadi lebih inovatif. Nada et al. Mengidentifikasikan bahwa kemampuan inovasi yang efektif pada UKM tergantung pada 7 dimensi, yaitu yang pertama tujuan dan agenda strategis, yang kedua kepemimpinan dan budaya, yang ketiga kolaborasi dan kemitraan, yang keempat bisnis dan teknologi, yang kelima proses inovasi, yang keenam organisasi inovatif, dan yang terakhir yaitu organisasi belajar dan manajemen pengetahuan. Ketujuh dimensi ini merupakan indikator terkuat untuk membentuk profil inovasi organisasi dan membantu dalam mengidentifikasi peluang untuk perbaikan. Studi kasus yang cocok dengan materi ini yaitu pengaruh strategis inovasi terhadap keunggulan bersaing di industri kreatif atau studi kasus UKM di bidang kerajinan tangan di Kota Bandung. Jurnal ini menjelaskan tentang bagaimana pengaruh strategi inovasi terhadap keunggulan bersaing di industri kreatif. Seperti yang kita ketahui bahwa industri kreatif merupakan salah satu bidang usaha yang sedang diminati oleh masyarakat Indonesia. Industri ini didefinisikan sebagai industri yang bersumber dari pemanfaatan kreativitas, keterampilan dan bakat individu untuk menciptakan kesejahteraan lapangan pekerja. Berdasarkan pembahasan dalam kasus ini, maka disimpulkan bahwa strategi inovasi UKM kerajinan tangan di Kota Bandung termasuk dalam kategori yang tinggi, yang diukur melalui 4 dimensi, yaitu orientasi kepemimpinan, tipe inovasi, sumber inovasi, dan tingkat investasi.